Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Gion sudah menyampaikan beberapa hal ya. Jadi termasuk finding-nya, kemudian juga beberapa hal terkait impact dari COVID ya terhadap SDGs dan juga mengenai metodologinya sendiri. Memang ini ada persoalan di sini, nanti juga Pak Kecup mungkin bisa berbicara mengenai hal ini, ada time lag ya. Jadi timeline dari metode yang digunakan memang masih menggunakan data-data yang lama gitu. Kemudian juga beliau menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai tentunya dalam SDGs. Jadi ada juga yang sudah mengalami kemajuan, ada yang stagnan dan lain sebagainya. Dan beliau menyampaikan juga bahwa SDGs dilakukan dalam kondisi COVID seperti sekarang. Juga pentingnya localize dari SDGs ya, itu yang disampaikan beliau. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada sesi berikutnya ya, yaitu pembahasan dari tema kita hari ini, Indonesia dalam peringkat SDG Index 2020 dunia dan bagaimana merencanakan aksi selanjutnya. Jadi tadi Pak Jim juga sudah menyampaikan pentingnya data untuk monitoring dan juga evaluasi kinerja, terutama timeline data yang pas gitu ya. Jadi kalau bisa sih datanya juga yang terbaru gitu. Nah kita masih punya isu juga dalam hal ini, SDG Report 2020 termasuk dalam hal pengukuran indeks tentunya. Jadi di sana kita lihat ada beberapa data goals yang masih kosong misalnya. Dan nanti kita bisa diskusikan dengan Pak Kecup ya, bagaimana penggalian data dari selain sumber dari BPS juga gitu. Itu bagaimana sebetulnya. Jadi yang paling kompeten dalam hal ini tentu Pak Kecup selaku Ketua Badan Pusat Statistik. Terima kasih sudah hadir Pak. Jadi Bapak bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan report dari SDSM ini. Dan mungkin ada 10 menit bisa dialokasikan untuk Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh peserta webinar. Selamat siang, tentunya pertama-tama saya mendoakan supaya Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali, siang ini saya diundang sebagai penanggap di dalam webinar yang sangat penting ini. Di dalam kesempatan ini saya akan sampaikan 2 poin. Yang pertama adalah komentar saya mengenai Global SDGs Index 2020 yang baru saja dirilis oleh SDSN. Kemudian yang kedua, nanti saya akan menjawab pertanyaan Bu Susi, bagaimana Indonesia berupaya memenuhi data guna mengukur pencapaian SDGs. Saya mulai dari yang pertama. Tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Pak Kilom mengenai Global SDGs Index. Jadi saya sudah baca komplit mengenai laporannya tahun 2020. Ada beberapa syarat dalam kita 102 sampai dengan 101 kayaknya enggak juga. Negara uni, jadi dengan ranking tipis itu bukan berarti kenaikan. Meskipun saya setuju dengan Bu Winnie tadi bahwa ranking sebetulnya nggak penting-penting banget. Tetapi kalau kita lihat dari chapter 4 di laporan itu setidaknya ada 2 hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian. Yang pertama, data yang digunakan di dalam Global SDGs Index ini sudah banyak yang timeliness. Saya ambil contoh, misalnya data mengenai stunting. Data stunting yang dimasukkan di dalam Global Index ini adalah posisi tahun 2013. Kalau keterlambatannya hanya setahun, mungkin saya masih bisa terima. Ini adalah tahun 2012. Padahal tahun 2019, 2018 itu Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan BPS sudah menerbitkan angka tersebut. Kemudian mengenai life expectancy misalnya, di sana masih tahun 2016. Padahal IPM kita ada yang 2019. Jadi kalau kita identifikasi setidaknya ada 14 SDGs indikator yang agak out of date.
Karena itu saya sarankan kepada SDSN mungkin perlu diupdate lagi, dan dengan senang hati Indonesia akan mengirim datanya ke SDSN setiap kali diperlukan. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, perlu disadari bahwa SDGs di Indonesia itu sangat unik. Nanti saya jelaskan bahwa indikator SDGs yang diterbitkan di Indonesia jauh lebih komplit dibandingkan di global. Karena kita ingin localize SDGs-nya. Jadi banyak sekali indikator SDG, tetapi yang dimasukkan di global SDGs Index ini baru beberapa. Ini bisa dipahami karena SDSN ingin membandingkan SDGs Index antar negara, sehingga variabelnya tentunya harus seragam. Tetapi ketika indikator lainnya tidak di-capture, jadi menurut saya global SDGs Index ini belum menangkap secara utuh progres dari SDGs di Indonesia. Itu mungkin catatan mengenai global SDGs. Kemudian bagaimana data SDGs itu dikumpulkan di Indonesia? Jadi dengan di-lead oleh Bappenas, di sana ada Sekretariat SDGs, BPS bekerjasama dengan KL-KL lain, Bappenas dan sebagainya, dan juga teman-teman universitas berupaya memetakan indikator-indikator SDGs yang penting bagi Indonesia. Ini kita match dengan RPJMN, kita match dengan prioritas nasional, dan di sana ada 319 indikator, lumayan banyak, di mana BPS bertanggung jawab 97 indikator. Sedangkan 39 indikatornya itu adalah kerjasama. Jadi kalau dilihat alurnya ada dua, bahwa data untuk SDGs bisa diambil dari BPS, mayoritas, bisa diambil dari KL. Ketika dari BPS, ada baik itu dari survei maupun dari sensus, ada data-data yang sudah available, baik di level nasional maupun provinsi dan juga kabupaten. Tetapi masih banyak juga indikator di level kabupaten yang belum tersedia. Untuk itu BPS dan Bappenas akan menggunakan yang namanya small area estimation. Jadi kita nggak menambah sampel, tapi akan menggunakan itu patennya itu tersedia. Ketika nggak tersedia, kita akan menggunakan survei yang ada, menginterpretasikan, mau nggak mau kita harus melakukan new survey yang tentunya budgetnya akan lebih besar. Saya ambil contoh misalnya ketersediaan untuk data yang sekarang ini belum ada. Jadi ketika datanya belum ada, kita sisipkan misalnya saja tambahan survei untuk Susenas. Jadi di sana indikator 211 misalnya, ketika kita berbicara tentang prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, itu kita titipkan ke Susenas modul konsumsi. Untuk prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan, atau yang biasa disebut Food Insecurity Experience Scale, kita menambah 8 pertanyaan ke Susenas. Jadi dengan menyisipkan pertanyaan kepada survei yang ada, kita yang diperlukan di dalam SDGs. Ketika itu nggak bisa dilakukan, kita melakukan survei baru, misalnya survei yang kita lakukan bersama Kementerian Kesehatan adalah mengenai water quality survey. Kita ingin melihat kualitas air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia itu seberapa aman. Itu sudah kita lakukan pada tahun 2017 untuk daerah Yogyakarta, tetapi pada tahun 2020 nanti akan seluruh provinsi. Kemudian tahun depan BPS juga akan melakukan yang namanya AGRIS, jadi survei Agricultural Integrated Survey. Di sana nanti untuk mendapatkan indikator misalnya 231, 232, 241, dan 5A1. BPS juga menggunakan big data untuk memperoleh data SDGs, misalnya untuk data produksi pertanian, kita menggunakan satelit yang kita peroleh dari LAPAN. BPS bekerja sama dengan 6 institusi menggunakan satelit, tetapi kita juga mendatangi lapangan dengan menggunakan mobile phone. Kemudian untuk tingkat mobilitas penduduk, kita menggunakan mobile phone data
baik untuk tourism maupun nanti untuk pembentukan metropolitan statistik area. Kembali ini kita bekerjasama dengan Bappenas. Jadi intinya berbagai effort ini kita lakukan supaya data SDGs-nya terpenuhi. Untuk data SDGs ini tidak hanya dari BPS tetapi juga dari KL. Jadi dari KL misalnya data yang sudah available adalah data mengenai pengeluaran untuk layanan pokok sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Itu kita ambil dari Kementerian Keuangan. Jumlah korban karena dampak bencana kita ambil dari BNPB. Prevalensi malnutrisi kita ambil dari Kementerian Kesehatan. Tentunya berbagai indikator ini kita sudah duduk bareng dengan mereka dan harus memenuhi quality assurance framework di mana ada 6 dimensi yang digunakan mulai dari relevansi, aksesibilitas, akuransi dan sebagainya. Jadi intinya sebetulnya sudah ada forum data yang dibentuk oleh secara bersama dengan melibatkan filantropis dan sebagainya. Nah, ketika data itu belum ada di KL, kita berupaya mengefektifkan kebijakan Satu Data Indonesia dengan menggunakan Perpres nomor 39 tahun 2019, di mana di sana ada 4 prinsip, yaitu 1 standar data, 1 metadata, 1 kode referensi, dan interoperabilitas. Dan BPS juga memberikan pembinaan statistik sektoral kepada KL maupun Pemda lewat forum data dan kapasitas building-nya lewat tatap muka maupun pelajaran jarak jauh. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa data itu kalau tidak ada data kita nggak punya informasi. Kalau nggak ada informasi, kita nggak mungkin bisa melakukan intervensi. Karena itu pentingnya data tidak perlu didiskusikan lagi, dan untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas, BPS tidak bisa bekerja sendiri, perlu terima edukasi dari masyarakat. Karena kualitas data sangat dipengaruhi oleh jawaban yang jujur dan kita besar, rilis miskin di Indonesia. Kemudian untuk kehidupan kedua ini kemudian akan mengalami kondisi ketimpangan juga melebar dan sebagainya. Kembali di tengah COVID ini peranan data menjadi sangat penting, mengajak semua teman-teman semua bergandeng tangan, pikiran dan tenaga untuk melawan COVID dan membuat Indonesia